Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan pemirsa yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa iman dan Islam dalam kehidupan ini. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita umat Islam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kemuliaan akhlak. Ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Nah, saatnya kita introspeksi diri dan mengevaluasi bagaimana kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini sebagai warning kepada kita bahwa banyak umat Islam yang ketika menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena puasanya tidak mendapatkan apa-apa, karena kualitas puasanya hanya biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Karena mereka banyak yang tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari suka berghibah, suka menghina orang lain, bahkan tidak bisa menahan diri dari amarah maupun nafsu syahwatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kualitas ibadah kita menurut Imam An-Nawawi ada 3 level model kualitas ibadah kita, yaitu level kelas 1 itu ibadahnya, keikhlasannya seperti hamba sahaya. Kita tahu bahwa hamba sahaya itu ketika melakukan sesuatu perbuatan hanya didasari karena takut. Berarti ada manusia atau umat Islam yang beribadah karena takut kepada Allah, takut dosa, takut neraka. Dan itu adalah level yang terendah. Kita puasa karena takut Allah, kita sholat karena takut akan dosa. Nah, apakah itu tidak boleh? Tetap boleh. Tapi kualitas ibadah kita adalah kualitas yang terendah karena melaksanakan ibadah karena takut kepada Allah. Ditingkatkan menjadi kualitas yang kedua, level yang kedua, yaitu ibadah seperti pedagang. Kenapa seperti pedagang? Pedagang itu kalau berjualan kan ingin memperoleh laba, gitu, memperoleh untung. Makanya orang yang ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, hajinya, zakatnya, dan semua kebaikan itu karena mencari ridho Allah, hanya karena Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan pahala dan surga, itu level yang kedua. Nah, bagaimana dengan ibadah Rasulullah? Ibadah Rasulullah itu adalah level yang tertinggi, yaitu level ketiga, yaitu seperti orang yang merdeka, tidak terpengaruh karena takut dosa atau karena mencari ridha Allah, tidak, tetapi karena rasa syukurnya kepada Allah, rasa terima kasihnya kepada Allah. Bahkan suatu ketika Siti Aisyah merasa berat mengikuti ibadahnya Rasulullah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Baginda adalah seorang rasul yang sudah dijamin masuk surga, diampuni semua dosa-dosanya. Kenapa engkau, wahai baginda Rasulullah, melakukan ibadah sholat sampai dengan kakimu berkapal atau mengapal atau punya luka? Nah, karena saking sungguh-sungguhnya dalam beribadah. Nah, bagaimana jawab Rasulullah? Rasulullah berkata bahwa aku malu kalau kepada Allah kalau ibadahku hanya biasa-biasa, walaupun aku sudah dijamin masuk surga dan aku diampuni dosa-dosanya. Ini karena rasa terima kasihku kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku. Itu jawab Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa, sholat kita, zakat kita, dan kebaikan kita yang kita lakukan tujuannya di dunia ini semata-mata karena wujud terima kasih kita kepada Allah dan syukur kita kepada Allah. Tingkatan yang ketiga inilah tingkatan yang tertinggi. Nah, memang setan itu pandai sekali menggoda kita. Kadang tingkatannya tidak usah bersyukur, tapi kita harus diturunkan aja menjadi karena ridha Allah. Apakah itu tidak boleh? Tetap boleh, dan itu halal-halal saja, sehingga kemungkinan kita introspeksi diri, oh ibadah kita ternyata kita masih ada tendensi karena ingin mendapatkan pahala, ingin surga, dan itu boleh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tausiah pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan keluarga kita